warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ika, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Kang Sewat atas nama siapa? Hesti. Hesti ya, Bu Hesti sehat. Kita juga sehat. Baik, di pendampingan individu ini memang kriteria ketiga ini harusnya dilaksanakan di awal bulan Oktober kemarin, karena di awal bulan itulah nanti semua CGP sudah membahas modul 2.2. Jadi memang pendampingan itu kan modul selesai nih, selesai dibahas. Setelah itu seorang pendamping partai datang untuk menanyakan bagaimana pemahaman modul itu. Kan sekarang ini karena molotnya kegiatan kita, karena proses kemarin yang saya jelaskan, akhirnya pendampingan ini terkesan memang terlalu mepet, dan itu harus dilaksanakan karena setiap modul itu harus ada pendampingan dan nanti akan dilaksanakan di kegiatan lokal karya. Maka hari ini fokus kita ke modul 2.2. Namun sebelum ke sana, setelah kemarin kita bertemu dengan rekan sejawat 5 siswa kita berkaitan dengan refleksi diri. Saya pengen ke Bu Eka dan mungkin rekan sejawatnya Bu Hesti, ya benar Bu Hesti. Nah, terus sedikit merangkum apa yang sudah didapatkan dari refleksi kemarin. Kalau yang dari guru seperti apa, positifnya, ada negatifnya dalam sisi apa, dari siswa seperti apa, dari pimpinan seperti apa. Mungkin yang dari siswa dulu. Kalau dari siswa mungkin dari segi positifnya Pak ya. Kalau lagi dari positifnya mereka lebih senang ketemu dengan saya, menunggu kehadiran saya, karena pembelajaran ini sangat menarik. Yang dulunya itu ketemu dengan saya karena sudah ada momok settingan di sini, saya itu awal mulai masuk ke sini garang. Nah makanya sekarang kan harus mengubah image itu. Nah jadi sekarang tuh lebih ditunggu-tunggu lagi gitu. Bu Eka kapan masuk? Bu Eka-nya kayak mana nih? Gimana kita masuknya? Nah gitu. Kalau untuk masukan dari siswa sendiri itu mungkin kayak gini sih Pak, mungkin kita tadi membahas tentang tugas gitu, karena mungkin ada beberapa materi mungkin pada saat saya izin, jadi saya meninggalkan tugas, mungkin masukan untuk saya memberikan tugasnya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu susah gitu. Sebenarnya mungkin karena mata pelajaran lain sudah memberikan tugas, terus saya yang biasa masuk, terus saya berikan tugas itu jadi kayak ada beban tersendiri dari siswa. Sebenarnya kalau untuk kualitas dan kuantitas tugasnya juga nggak terlalu memberatkan, tapi kalau mengingat itu kan memberikan toleransi ke siswa itu sendiri gitu kan. Terus kalau untuk dari rekan sejawat, kalau dari rekan sejawat ada yang positifnya karena mereka sering kita ajak komunikasi, jadi mereka merasa senang menunggu informasi apa lagi yang dapat kita pelajari bersama untuk diskusi bersama, untuk memajukan kompetensi kita bersama gitu. Kalau ini masukan dari mereka mungkin lebih sering ikut MGMP atau lebih sering ikut mengembangkan aktivitas di luar. Sering sharing keluar lah ya, dari teman di luar. Karena mungkin karena lewat guru penggerak inilah nanti kita bisa dapat menemukan hal yang baru lagi Bu. Mereka masukannya seperti itu. Nah siapa tahu Ibu nanti punya link untuk kesini, kita sekali banding ke sini gitu. Nah itu masukan kalau dari kompetensi yang kita isi kemarin, terus kita obrolin bersama itu sih Pak. Terus kalau dari atasan kemarin yang perlu diperbaiki mungkin itu sih Pak, kemampuan mengajak rekan sejawat untuk berkembang lagi itu. Terus kalau untuk hal positifnya yang saya peroleh dari atasan ya saya menjadi guru mulainya sudah banyak diterima oleh sekolah Bapak. Intinya apresiasinya dari atasan sangat bagus sekali, karena ada perubahan baik dari segi kualitas sekolah maupun dari segi semangat belajar siswa. Itu komponen yang harus memang terjadi. Intinya dalam modul kemarin, pembelajaran kemarin, kemudian dengan pola refleksi tadi, kita sadar diri bahwa saya kurangnya di sini. Mungkin ada yang menyampaikan dulu ke Eka jarang. Memang ketika kita menggunakan prinsip garang itu kondusif semuanya, tapi kondusif dengan penuh tekanan, kondusif yang nggak rileks gitu. Nah, hanya apa ketika dia mendapat angin segar kebebasan itu sudah melebihi batas. Jadi intinya perubahannya di BK kaitan dengan bagaimana sikap kita menghadapi siswa didik yang lebih humanis, yang lebih sifatnya menekankan keakraban. Ya, itu sudah bagus dengan pola-pola diskusi. Kalau guru tadi memperbanyak sharing,
bagaimana guru mau berbagi dan mau menyebarkan saya dari pengalaman di tempat lain, dari kepala sekolah mengapresiasinya dari seluruh referensi tadi. Ada nggak satu atau dua atau lebih sesuatu yang memang perlu kritikan yang perlu diperbaiki untuk yang akan datang? Kalau menurut saya Pak, kritikan yang perlu saya perbaiki itu cara saya untuk berkomunikasi ke rekan sejawat, ke siswa mungkin bisa lebih terkontrol lagi. Jadi kayak saya bisa lebih menempatkan diri gimana saatnya saya berbicara dengan anak, saya berbicara dengan rekan sejawat, mungkin lebih bisa diterima dengan bahasa yang lebih rendah mungkin bisa diterima dengan tinggi bahasa kayak gitu. Terus Komunikasi lah banyak. pokoknya di komunikasi. Terus kalau untuk ini juga yang paling penting dengan mengukur kemampuan saya yang segini tarafnya gitu, dengan skala saya dan kata kalau waktu skala saya 6 ada motivasi tersendiri dari masukan itu saya harus berkembang lewat kita gitu, kita apa sih rasanya menjalin komunitas itu. Saya perlu membuat Komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu tidak hanya di dalam sekolah gitu, tapi saya juga harus mengembangkan itu di luar komunitas, karena itu sangat membantu untuk perkembangan. Jadi intinya untuk poin yang perlu dikembangkan, Bu Eka harus mampu mengadaptasikan diri kontekstual antara komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan rekan sejawat, dan mungkin komunikasi dengan pimpinan itu ya. Karena mungkin dirasa itu sangat penting, dan memang itu karena nggak sadar kita ngomong sama kawan kayak kita ngomong sama siswa. Ya, itu perlu kita terima kritikan itu ke mereka, dan ke depan yang bisa saling berjalannya waktu, saling bisa memperbaiki diri lah kata-kata. Jadi rekan sejawat mungkin ada masukan. Kalau dari rekan sejawat mungkin lebih banyak poin positifnya ya Pak. Tapi kami bersyukur di sekolah ini ada seorang guru penggerak yang bisa memberi kami motivasi bagaimana cara mengajar yang baik. Kemudian juga di setiap ininya kita bisa memperoleh metode-metode baru atau cara-cara baru untuk mengajarkan materi ke siswa, gimana caranya mengajar yang bersifat menarik, interaktif, dan menyenangkan gitu. Nah itu bisa didapat dari Bu Eka selaku guru penggerak, dari mungkin ilmu yang beliau dapatkan selama proses apa ini ya Bu yang disebut CGV ini. Nah kalau untuk yang poin negatifnya nggak ada sih Pak, untuk yang minusnya nggak ada. Mungkin dari kami karena berhadapan itu kan? Enggak Pak, ini karena terus terang aja saya pribadi mungkin juga ada beberapa guru yang merasa oh ternyata kami ini cara mengajarnya masih monoton ya gitu. Oh ternyata masih banyak kurang ya, harus lebih belajar lagi gitu. Dan alhamdulillah sudah ada Bu Eka di sini. Ya, dan mau berbagi ya? Insya Allah mau berbagi Pak, nggak Ya, pelit. itu, apakah terus mau berbagi ya saya rasa berarti. Berbagi Pak, sering ngobrol Pak. Karena itu yang diinginkan, sekali lagi yang sering kita gebur-geburkan kan bergerak ke menggerakkan inilah yang memang kadang-kadang kurang ya. Ya, saya juga sebagai guru saya juga menyadari kadang-kadang saya juga terus kapan waktu saya menggerakkan di sekolah saya gitu. Memang saya juga sama sekolah diberi kebebasan karena mau nggak mau saya harus banyak menggerakkan keluar, tapi yang jelas motonya jangan sampai kita nih ketika kita bertugas sudah nggak berguna di internal, nggak berguna di eksternal. Nah, kalau sekarang yang diinginkan ya untuk tahapan PK fokus dulu di internal. Jadi internal bagaimana tadi bisa menggerakkan berbagi yang sehingganya PK, hadirnya PK itu ada perubahan yang positif tentunya. Kalau negatif kayaknya dari Mbak Mbak Hesti tadi kayaknya udah dianggapnya nggak ada. Insya Allah positif semua. Ya, semoga di belakang juga positif semua. Oke, kaitan dengan evaluasi itu saya pikir sudah. Saya sekarang ingin ke tentang kompetensi tunggal yang refleksi 360 derajat. Jadi gini, setelah Ibu Eka atau Mbak Eka ini mengetahui seperti itulah respon dari kawan-kawan, rekan sejawat seperti itu, siswa seperti itu, kemudian kepala sekolah seperti itu, terus rencana BK
untuk bisa menggerakkan untuk jangka depan. Yang belakang mungkin tadi udah ya mengajak untuk belajar FGP segala macam. Untuk ke depan yang rancangan training Bu Eka untuk bisa mengaplikasikan kompetensi yang Bu Eka miliki ke rekan sejawat itu kira-kira apa? Lebih memperkuat komunitas praktisi di dalam ya Pak. Karena segala sesuatu kita nggak bisa mengerjakan sendiri. Jadi semua itu butuh rekan dan juga butuh semua warga sekolah untuk menjalankan suatu program itu. Kalau saya lebih, yang paling pertama, poin pertama itu adalah saya pasti menguatkan praktisi dulu, atau komunitas praktisi ini dulu, biar kuat. Kita buat program bersama, gimana sih caranya untuk mewujudkan visi misi sekolah ini tadi, gitu kan. Ya mungkin bisa lewat saya pelajari dari Balokja itu untuk kita wujudkan, terus kayak pembelajaran diferensiasi itu kita terapkan kan seperti itu. Nah sehingga kalau kita sudah memiliki komunitas praktisi ini, kita pasti bisa menurunkan ini komunitas praktisi ini kita libatkan anak-anak. Jadi nggak cuma guru yang ada penggeraknya, tapi anak-anak juga pasti ada yang menggerakkan juga gitu. Makanya butuh anak juga untuk menggerakkan. Jadi semua itu terlibat, anak bergerak, guru bergerak. Tapi kalau seandainya ada tenaga pendidik juga nggak mau memfasilitasi atau nggak ikut menggerakkan juga ya susah. Jadi butuh semua itu. Yang jelas program itu saya rancang yang pertama mewujudkan visi misi sekolah kan menjadikan tenaga pendidik itu yang profesional dengan mewujudkan siswa yang bermutu dan berkarakter. Berarti kan menggerakkan dulu gurunya, memperbaiki mutu guru dulu, baru kita ke siswa seperti itu. Jadi itu bagus sekali. Saya tuh di sini yang dilakukan adalah meningkatkan upaya pembentukan komunitas praktisi, baik formal maupun non formal. Ya. Tadi non formal apa umpamanya Bu Eka punya gagasan ya setelah KPF selesai kita agendakan seminggu sekali kita ngumpul di rumah makan Rizik umpamanya. Kita ngobrol-ngobrol dikit lah, sharing dikit masalah ya evaluasi diri santai. Ini yang namanya non formal. Jadi kita sebenarnya ada agenda bulanan Pak. Kalau nggak 2 bulan sekali ya sebulan sekali tergantung siapa yang ulang tahun. Jadi iya. Jadi yang ulang tahun siapa, nanti biasanya kita 1 bulan ada 2 orang atau 3 orang. Jadi di akhir siapa yang paling terakhir itu yang kita pesen tumpeng sambil kita ngobrol. Kayak mana nih kita? Nah itu komunitas praktisi itulah mulai diskejulkan. Skedul udah berarti kan setiap ulang tahun. Yang kedua sasarannya pasti selain happy, pokoknya target kita semuanya ini apa? Ini kita fokus kemana? Fokus pokoknya ke peningkatan kompetensi siswa dalam segi IT. Ya udah, itu yang sering kita bahas. Meskipun itu hanya disisipkan, tapi yang jelas komunitas praktisi ini dibuat agar bisa memberikan solusi terhadap permasalahan guru. Guru itu suka mengeluh di apa sih? Oh, guru mengeluh di perangkat pembelajaran. Ya udah, habis itu sharing-sharing kita di perangkat pembelajaran. Yang jelas baik formal maupun non formal, guru penggerak harus mampu menggerakkan komunitas praktisi. Silakan Bu Eka berapresiasi terkait dengan hal itu. Baik, kaitan dengan refleksi saya pikir sudah cukup, meskipun sebenarnya di sini kalau ngomongin waktu panjang yang harus kita jelaskan, namun karena semuanya sudah positif berarti kan ya sudah selesai, tinggal pengembangan aja. Baik, yang berikutnya terkait dengan modul 2. Coba Bu Eka jelaskan sekilas apa yang Bu Eka ingat karena udah lama ya atau pahami kaitan dengan modul 2. Yang poin pertama yang paling saya ingat itu ada Aristoteles berkata mendidik pikiran tanpa mendidik hati itu bukan pendidikan, gitu kan? Bukan pendidikan sama sekali gitu. Berarti di sini di poin KSE apa PSE ini pembelajaran sosial emosional ini ternyata mendidik anak kalau hanya cuma pikiran aja tanpa ada hati, ya itu nggak akan terwujud suatu kemerdekaan bagi anak tersebut gitu kan. Bahwasanya kalau kita mengingat, bahwasanya kalau diajar pendidikan diajar itu kan gini, guru itu panutan, gitu kan. Guru itu panutan panutan kekuatan segala kekuatan anak untuk mencapai suatu kemerdekaannya anak itu baik di lingkungan masyarakat maupun untuk mencapai keinginan diri setinggi-tingginya atau keselamatan diri setinggi-tingginya kan gitu kan Pak ya, untuk mewujudkan kemerdekaan belajar itu sendiri atau kemerdekaan atau pendidikan nanti hakikatnya itu tujuannya ke sana gitu. Nah kalau dari modul ini saya peroleh ya emang sosial emosional itu memang sangat penting, apalagi ada 5 kompetensi sosial emosional ya Pak ya. Nah itu kan yang pertama kan kesadaran diri, yang kedua kan ada manajemen diri, terus ada kesadaran sosial, kemampuan relasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah dari 5 kompetensi itu kalau seandainya cuma ada pikiran aja, maka hawa nafsu lah yang akan muncul dalam anak itu gitu kan. Maka perlu ada satu
gambar atau motivasi anak itu untuk mencapai suatu hal yang positif. Contohnya bagaimana cara dia berempati kepada seseorang, bagaimana cara dia bersimpati pada seseorang, kayak gitu. Terus kesadaran sosial, itu tadi yang sudah saya katakan. Maka kalau sudah ada kesadaran itu, ada kesadaran sosial, mereka mampu mewujudkan suatu simpati dan empati yang tinggi itu tadi. Terus keterampilan relasi, kalau mereka sudah memiliki kemampuan bersimpati, berempati, maka dari situ untuk sosialnya nggak akan diragukan lagi, gitu kan. Maka mereka akan berrelasi itu dengan mudah, beradaptasi dengan siapapun, ditaruh dimanapun anak, gitu. Kalau emang hatinya sudah siap, jiwanya juga sudah siap, pasti pikiran pun juga akan sudah siap seperti itu. Nah, maka dari situ sudah mampu untuk relasi, maka dia akan mampu untuk mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Dan Ya. Baik, secara garis besar memang 5 kekuatan tadi sudah Bu Eka kuasai. Sebenarnya inginnya Ki Hajar Dewantara ini bagaimana kita mendidik siswa itu selain dengan pikiran juga dengan hati. Nah, poinnya adalah bagaimana kita memahamkan ke siswa bahwa saya ini butuh apa yang akan diajarkan guru. Nah, itu yang clue-nya akan di sana, ini di sana. Jadi bagaimana membangkitkan semangat siswa bahwa saya ini butuh loh dengan mata pelajaran yang akan disampaikan Bu Eka atau Bu Hesti atau yang lainnya, maka saya harus mendengarkan. Nah, bukan karena kamu ini akan butuh, bukan dipahamkan itu, tapi bagaimana kita pintar menyadarkan siswa bahwa kamu ini akan butuh dengan ini. Nah, itu termasuk ini apa ya, termasuk siswa itu sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tapi Ya. siswa tersebut yang mengontrol dirinya Nah, sendiri. betul, itu jadi maksud kesadaran diri di sana. Ya. Jadi bagaimana guru mampu memahamkan ke siswa bahwa dia akan butuh, yang sehingganya yang mencari itu siswa. Orang tuh kalau merasa butuh akan mencari. Nah, ini yang kadang-kadang guru lupa dengan hal itu. Nah, maka setiap guru masuk jangan sampai langsung aja, harus menjelaskan tujuannya itu apa. Nah, pahamkan dulu tujuan, waktunya agak panjang nggak apa-apa, yang penting paham tujuan, siswa tahu, oh saya butuh itu karena tujuannya itu. Nah, ini yang sangat penting. Terus yang nggak kalah penting lagi dari 5 kekuatan tadi adalah kesadaran sosial. Nah, kan orang itu ada yang sementing aku guys gajian, yang penting aku ini nggak ganggu orang, saya duduk di rumah sama keluarga saya selesai. Nah, ini bahaya. Kalau udah sifat seperti ini di masyarakat ya akhirnya gotong royong, nggak mau ikut, nggak mau sosialisasi, nggak mau bangun relasi. Dan bagaimana seorang guru penggerak mampu membangun siswa, kamu tuh hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan di hutan. Kamu harus bergaul. Gitu. Nah, ini yang penting memahamkan itu, namanya kesadaran sosial. Ya, kalau sudah punya kesadaran sosial maka akan tumbuh empati, kita merasa bertanggung jawab juga dengan kawan kita, kawannya jatuh itu enggak kapok itu enggak, dia akan sadar. Saya juga nanti kalau jatuh saya butuh pertolongan, maka dari itu saya akan nolong dia. Nah, setelah dia itu mampu menyadari itu, maka dia harus bisa untuk berelasi. Bagaimana membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada, pokoknya orang itu tahunya cuma keluarganya sendiri, enggak kenal orang itu. Kalau perempuan itu masih maklum. Tapi kalau laki-laki kok nggak gaul, apalagi sampai nggak ngerti kondisi di masyarakat seperti apa, yang nggak neng lingkungan, inilah akhirnya hidup hanya untuk makan, itu buat apa kalau cuma kayak gitu. Nah, yang diinginkan diajar itu bagaimana guru mampu memahami siswa, kamu tuh perlu mencerdaskan dirimu, kamu perlu bersosial, dan kamu harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Inilah disebut dengan KSE di modul 2 itu. Baik, secara garis besar teori Bu Eka sudah masuk ke KSE ini. Yang jelas nanti ke depannya sekali lagi banyak mengajak siswa merenung. Ini yang penting. Jadi jangan bocor saja, berhenti sejenak. Yuk renung, yuk kita ini sebenarnya posisinya seperti apa sih? Nah, itu yang harus dilakukan. Ya kalau ngomong saya sering sampaikan ke siswa, kalau target hanya ujian itu bisa, satu malam aja kamu belajar besok bisa. Nah, perlu sekolah tiap hari. Kalau yang targetnya ujian bisa. Nah, target kita kan bukan hanya itu aja, bagaimana siswa cerdas dalam emosional. Baik, untuk KSE saya rasa sudah cukup, mereka tinggal nanti pengembangan kita dalam praktek di keseharian kita, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berikutnya saya ingin melihat kaitan dengan bagja. Jadi ada istilah dalam modul guru penggerak ini, ada istilah bagja. Mulai buat pertanyaan, ambil pembelajaran, kita buat pertanyaan, maksudnya kita menanya-nanya apa sih yang saya butuhkan di sekolah ini. Oh, sekolah ini kayaknya butuh tempat yang nyantai ya. Terus pelajarannya apa? Pembelajarannya kalau orang ambil pembelajarannya kalau orang itu nyantai, pikirannya enak, maka butuh tempat yang rindang. Ya. Kayaknya dari mimpi saya akan membuat bagaimana sekolah ini menjadi rindang.
mimpi. Terus J-nya dapat rencana-rencana apa? Pembukaan komite, pembukaan sekolah, kita ngeluh lah bahasanya, ngeluh sekolah ini kayaknya perlu tempat yang asli. Atau eksekusi setelah kita jabarkan rencana seperti itu, eksekusinya apa? Ya udah yuk. Nanti di tahun ajaran baru kita buat tempat yang strategis. Coba kira-kira di Bagja ini apa yang sudah pernah Ibu Eka jalankan? Jadi gini, kemarin pas bulan Juli, pas baru-barunya modul ini dibuka, ceritanya Pak, itu kan sampai bulan September kita ini kan lagi nyusun visi misi sekolah. Karena pergantian kepala sekolah dan emang evaluasi visi misi sekolah. Nah, dalam pembuatan visi misi ini ya, ini ada beberapa ini buat pertanyaan. Jadi kemarin itu ada buat pertanyaannya dari bentuk evaluasi itu kita sebar angket ke anak, ke guru, terus ke wali murid mengenai kayak mana nih ke sekolah kita, apa yang perlu dimajukan, terus kiranya apa yang sudah baik, apa yang belum baik untuk hasil evaluasinya, sehingga kita rumuskanlah visi misi itu gitu kan. Nah, terus baru ambil pembelajarannya, oh ternyata sekolah kita tuh lemahnya di mutu guru kan, seperti itu. Makanya kemarin kita simpulkan profesi guru yang profesional untuk menjadi visi kita kan gitu. Terus setelah kita ambil pembelajarannya gali mimpinya itu gimana sih jadi guru yang profesional itu kan gitu kan. Nah, jadi kita kemarin menyusun program lah ceritanya Pak, menyusun program dengan mapa kurikulum, dengan kepala sekolah dan rekan sejawat juga untuk menyusun program. Yang pertama mengadakan workshop untuk peningkatan mutu guru kan, seperti itu. Yang kedua mengajak guru ini untuk lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan mutunya, karena guru di sini sudah nyaman, karena beberapa mungkin gurunya sudah tua, mungkin usianya kan seperti itu. Jadi untuk mengajar itu sudah di atas 25 tahun, jadi nyaman dengan metode belajar yang ceramah itu tadi, sehingga yang muda-muda juga ngikut nih. Jadi mutunya kalau untuk penyegaran penyampaian materi ke siswa itu kita belum dapat. Nah, kelemahan kita kan ada di situ kan kemarin itu. Makanya kita tadi buatlah visi yang mewujudkan guru yang profesional tadi itu, menciptakan yang profesional. Terus jabarkan rencana, kalau rencananya kita jelas rencanakan yang paling pertama itu kita mendatangkan narasumbernya kita ambil itu dari Jawa, dari sekolah, salah satu sekolah yang terkenal di Jawa gitu, yang menurut kita emang bagus, itu namanya Pak Agus. Kalau nama SMA-nya SMK Berantas sama SMA apa sih yang Pak satu itu yang kita kirim itu ada dua narasumber yang sudah kita datangkan untuk memberikan kita motivasi kayak gitu. Terus kita juga diberikan treatment kayak mana sih, atau triknya mereka tuh untuk kayak mana sih membangun sekolah swasta biar nggak tertelan gitu kan. Karena kita berdiri emang di tengah-tengah SMA negeri yang banyak sekali, dan bahkan dengan saudara aja kita ini bersaing kan, seperti itu. Makanya yang paling penting adalah mutu gurunya dulu sebelum kita menciptakan mutu siswanya kan gitu. Terus atur eksekusinya ya kita membuat jadwal yang gitu tertempel di mading, mungkin di mading kepala sekolah, tapi yang tadi terlepas. Terus di guru pun juga diingatkan ini jadwalnya, kalau contoh nih kita bulan ini ada satu penilaian atau pengumpulan perangkat sudah terkumpul atau belum, terus itu emang semuanya sesuai dengan tupoksi masing-masing seperti itu. Kalau untuk penerapan di sekolah itu kita terapkan dengan bisnis itu tidak terapkan. Ya, bagus sekali dalam menyusun visi misi sudah mengambil pola kerja. Jadi mulai modul 2.2 ini sudah mengarah ke pimpinan sekolah. Maka diklat DKS itu kan lebur di modul 2.2 sama modul 3. Nah, harapannya kalau di pelatihan di kelas kepala sekolah kemarin kita ikutin, Bagja itu tuntas habis. Jadi semua dalam modul 2 ini semuanya membuat program Bagja. Nah, kalau ini kan sifatnya online. Namun poinnya adalah bagaimana ketika nanti kita sudah dapat amanah sebagai apapun, entah pimpinan dalam suatu pondok kecil atau bahkan pimpinan sekolah, itu bagaimana kita bisa menerapkan Bagja setiap program. Ya tadi pokoknya buat pertanyaan, cari pertanyaan apa sih kita yang kurang, apa sih yang perlu kita tingkatkan, namanya buat pertanyaan untuk pengembangan sekolah. Sekolah kita ini perlu ini ya. Tadi kan sekolah kita perlu kompetensi guru yang bagus. Terus sebenarnya ambil pembelajarannya apa ketika sekolahnya bagus, kompetensi gurunya bagus, ternyata juga berdampak dengan perkembangan siswa. Kalau sudah juga meningkat, berdampak dengan ya perkembangan kesejahteraan sekolah tersebut, pengembangan sekolah sampai dengan atur eksekusi. Jadi dalam mading itu setiap rapat itu kalau bisa
ada bagjanya. Kita boleh ada dalam rapat, yuk kita buat program dengan sistem bagja. Nah, semua dipahamkan mulai dari B sampai dengan A, eksekusinya apa akhir, dengan cara pokoknya mendatangkan narasumber ini eksekusi sudah datang. Kalau sudah rencana kan baru jabat rencana nih, sudah datang sudah jalan berarti sudah dieksekusi bahwa sudah datang narasumbernya untuk mensosialisasikan apa yang kita inginkan. Itu yang untuk baca saya rasa cukup. Intinya jangan lupa besok ya seandainya bila dapat amanah dari pimpinan sekolah selalu terapkan pola kerja dalam proses pengembangan sekolah tersebut. Baik, di akhir Bu Eka saya rasa tadi sudah beberapa poin sudah kita lalui kaitan dengan feedback dari rekan sejawat, dari Bu Esi sudah disampaikan perwakilan, kemudian KSE sudah, dan yang terakhir Bagja. Dan yang perlu kita tekankan lagi Bu Eka, untuk kedepannya di sesi guru penggerak ini harus mampu yang memang dibutuhkan sekolah itu apa, dan memang harus saya dapatkan di sesi guru penggerak ini. Nah, di sekolah itu butuh apa, mulai dari program CGP ini silakan Bu Eka cari-cari di angan-angan sekolah itu butuh ini. Nanti di program guru penggerak ini Bu Eka harus sudah dapatkan. Kalau belum dapatkan nanti di kolom, nanti ada kolom refleksi dari RFS itu di akhir, itu untuk panduan ke depan seorang Kemendikbud untuk merancang yang dibutuhkan oleh guru penggerak itu ini. Nah, hari ini saya cuma ingin melihat dari Bu Eka untuk beberapa bulan belakangan ini di program CGP ini kira-kira Bu Eka punya evaluasi apa atau butuh apa dan perlu didapatkan di program modul calon guru penggerak ini. Untuk materi dalam modul kebetulan karena kan kita belum sampai ke modul 3 ya Pak ya, modul 3 sampai titik 3 kan kita belum selesaikan. Kalau untuk materinya untuk guru penggerak itu sudah mencakup semuanya ya. Cuman mungkin untuk perbaikan pola dari prakarya dari TI mungkin terjadwalnya lebih sesuai dengan jadwal di awal, jangan berubah-ubah, karena mengingat kita kan sudah beberapa kali kita gantian jadwal gitu kan, dan itu memang membuat kita akhirnya di belakang ini agak keteteran karena kita ada tugas CGP, ada juga pendampingan, ada juga lokal yang harus kita persiapkan kan gitu. Makanya ada satu kekhawatiran di mana juga kita ada tugas di sekolah yang harus kita jalankan gitu, makanya ada sedikit keteteran. Kalau untuk fasilitas mungkin lebih untuk meningkatkan kreativitas guru penggerak ya Pak. Jadi mungkin dari pihak CGP atau mungkin dari Kemendikbud langsung mungkin lebih memfasilitasi lagi kayak fasilitas untuk kita meningkatkan kreativitas kita untuk berinovasi lagi, terus pendalaman materinya yang mungkin lebih bisa lebih terperinci lagi gitu. Karena contohnya kalau kita dan pembuatan visi misi kan kita cuma dibuat minta judul gitu kan, mungkin bisa nih kita nanti pada saat membuat visi misi ke bawah ini kita suruh membuat sekalian aja, karena program visi misi itu ada langsung ada programnya kan gitu, meskipun nggak program secara rinci mungkin secara panjang lah, karena ada RKJF, RKJP, terus RKJ jangka panjang RKJP, jangka pendeknya juga RKJP juga ada. Nah makanya jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah nggak usah sampai sebegitunya gitu. Kita jadi lebih terperinci lagi. Jadi poin dari modul-modul itu tuh kita lebih bisa paham lagi. Karena kan kalau kayak gini kita tuh kayak masih setengah gitu. Ya, itu juga saya rasakan di guru penggerak ini. Untuk manajemen sekolah kayaknya memang belum terdapat benar kita. Nah, makanya nanti ini kan masih disusun juga. Kemarin saya waktu mengikuti Zoom itu program diklat CTS yang ada di LP2 KSPS itu masih belum dilebur semua di BGP, khususnya kaitan dengan manajemen sekolah yang harus dikuasai oleh seorang KS. Nah, padahal guru penggerak ini kalau di sekolah negeri memang muaranya nanti akan diarahkan ke KS, muara endingnya. Makanya dari LP2KS itu menyarankan tolong jangan dulu langsung dikasih amanah KS, kasih dulu diklat tambahan untuk fokus di manajemen sekolah. Nah, jadi karena usulkan itu memang sudah direkam. Baik, itu nanti akan kita coba sampaikan. Dan yang terakhir, kita mungkin jangan katakan akan ada pendampingan di bulan keempat karena kita maraton ini. Nah, di situ yang fokus kita bagaimana seorang CGP mampu membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diinginkan adalah perangkat pembelajaran di dalamnya
sudah bisa mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi plus mengakomodir KSE, kompetensi sosial emosional. Coba nanti kita HPR buat mereka beberapa hari ini sebelum nanti PI4 mereka sudah siapkan ya buat RPP yang berdiferensiasi dan yang bernuansa kompetensi sosial emosional. Nanti di soft copy aja kirim ke saya dulu, nanti kita cek dulu sebelum dicetak, nanti direvisi dan nanti di pendampingan yang keempat sebelum kita lakukan yang keempat mereka sudah mampu membuat referensial tadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Kemendikbud. Jadi nanti kita turun ke kelas atau cukup perangkat dulu, nanti turun ke kelas prakteknya nanti di pendampingan yang kelima kita. Untuk yang keempat ini kita bedah dulu perangkat yang berdiferensiasi dan bernuansa kompetensi sosial emosional. Itu ya BK ya, itu PR BK. Jadi saya rasa sudah cukup pendampingan hari ini. Nanti poin-poinnya akan saya rangkum, nanti saya tuangkan di LMS. Dan yang jelas intinya di PI yang ketiga ini mereka mampu menerapkan KSE, bagaimana bisa menjadikan siswa yang peka dengan dirinya, peka dengan sosial dan cerdas dengan sosial. Kalau dulu ada namanya ESQ power, emotional question, terus S-nya spiritual question dan Q-nya ESQ. Yang intinya cerdas sosial emosional lah itu sebenarnya. Bukan. Cerdas emosional, sosial dan intelektualnya gitu. Emosionalnya cerdas, spiritualnya cerdas, dan intelektualnya cerdas. Jadi dia peka terhadap lingkungan, peka terhadap dirinya sendiri, dan dia peka terhadap agama. Ada tiga ini. Ada orang tuh kalau cerdas emosionalnya, pintar dia membawa diri, cerdas intelektualnya dia pintar dalam bernegosiasi, dalam segi intelektual, dan pintar dalam agamanya dia cerdas dalam yang beribadah. Terus ini lengkap ya lengkap. Dalam kurikulum Merdeka ini disebut dengan KSE, kalau dulu ESQ Power namanya, hari Ginanjar. Yang kedua Bagja, hari fokusnya hanya dua, KSE sama Bagja. Bagaimana mereka nanti mampu membuat program yang bernuansa Bagja, mulai dari pertanyaan dibuat, ambil pembelajaran, gali mimpi, akte Bagja bertanggung dan akte restitusi. Udah itu aja fokusnya nanti. dokumen itu. Nah itu kan udah jelas. Karena kita kemarin pasti bahas kita darat dokumen 1 sampai 2. Itu tahun ini ya, tapi dia perlu ada diferensiasi kayaknya. Belum, kalau ini belum Masih multikan 13. Jadi belum lumayan. Oke, terima kasih Bu Eka, Bu Esti yang sudah ikut. Harapannya ini belum ada yang lolos berarti yang dari semua setelah Bu. Belum. Mereka pokoknya sebelum ditutupnya ada lagi yang ikut untuk program Ini cek. belum ada yang ke sini karena Tapi nah, mungkin kita sambil nyambi untuk ini ya Pak ya, untuk aksinya apa? boleh, silakan Kita di. Hah? Oh, dong kan orang aslinya kayak belum.